Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia, saya di kelas TLM. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang pertumbuhan mikroba di jamur maupun bakteri. Untuk menumbuhkan dan mengembangbiakkan mikroba, diperlukan suatu substrat yang disebut dengan media. Syarat-syarat media yang baik adalah 1. Media mengandung semua unsur hara. 2. Media mempunyai tekanan, osmosis, dan pH. 3. Media harus dalam keadaan steril. Pertama, yaitu bentuk media. Bentuk media terdiri dari 3 media. Pertama, media padat. Media padat adalah media yang mengandung agar. Jumlah agar yang ditambahkan tergantung kepada jenis atau kelompok mikroba yang ditumbuh. 2. Media cair digunakan untuk menambahkan biomasa sel. Jika di dalam media tak ditambah zat pemadat media cair, diperlukan pertumbuhan bakteri, ragi, dan mikrotisik. 3 adalah media semi padat. Media ini diperlukan untuk pertumbuhan mikroba yang banyak memerlukan kandungan air dan hidup anaerobik atau fakultatif dan untuk menambahkan biomasa sel. 2. Susunan media. Susunan media terbagi menjadi 3 media. Yang pertama, media alami. Media alami, media yang disusun oleh bahan-bahan alami seperti kentang, telur, dan daging. Pada saat ini, media alami banyak digunakan dalam bentuk kultur jaringan tanaman atau hewan. Contoh penggunaan media alami adalah telur yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan virus. Kedua adalah media sintetik. Media sintetik, media yang disusun oleh senyawa kimia, misalnya media untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan Clostridium. 3. Media semi-sintetik adalah media yang tersusun oleh campuran bahan-bahan alami dan bahan-bahan sintetik, misalnya kaldu, nutrisi, wortel agar. Sifat media. Penggunaan media bukan hanya untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroba, tetapi juga untuk isolasi, seleksi, evakuasi, dan diferensiasi, sehingga tiap media mempunyai spesifikasi sesuai dengan maksudnya. Pertama adalah media umum. Media umum adalah media yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan satu atau lebih kelompok mikroba secara umum, misalnya agar kaldu nutrisi untuk bakteri dan agar kentang untuk distrosa untuk jamur. 2. Media pengaya. Media pengaya di mana suatu jenis mikroba diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat dari jenis lainnya yang masa-masa berada di dalam satu media, misalnya kaldu senelit atau kaldu tetratiorut untuk memisahkan Salmonella typhi dan mikroba lain yang ada di dalam feses. Media selektif. Media selektif, media yang hanya dapat ditumbuhi oleh satu atau lebih jenis mikroba. Terkadang, tapi akan menghambat atau mematikan jenis lainnya. Misalnya media SS, Salmonella Shigella, agar untuk menumbuhkan Salmonella dan Shigella. 4. Media diferensial, media yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba tertentu serta penentuan sifat-sifatnya, seperti media agar darah,
untuk menumbuhkan bakteri hemolitik disebut media diferensial. 5. Media penguji dipergunakan untuk menguji senyawa tertentu dengan bantuan mikroba, misalnya media penguji vitamin, antibiotik, dan residu. Sekianlah penjelasan saya tentang materi ini. Kalau ada kata yang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.